Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Pada episode kali ini, aku dan Mas Ali akan mencoba membahas bagaimana sih puasa itu dampaknya dengan kesehatan mental. Berhubung kita mau masuki bulan puasa kan, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Kalau ada yang bagus mungkin bisa diambil, tapi kalau misalkan ada yang kurang sepakat, boleh tuh kita diskusi di Instagram. Oke. Kita masuk ya Mas Ali ya. Boleh Mas. Kayaknya bentar lagi ya kita masuk bulan puasa. Enggak. Itu berapa hari lagi ya rasanya? Seminggu lebih dikit sih. Seminggu lebih dikit ya. Seminggu lebih dikit. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang umum dulu sih. Kebanyakan orang tuh bilang kalau puasa itu bisa membuat lebih sabar, bisa membuat lebih tenang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi itu ada hubungannya nggak sih antara puasa dan psikologi atau kesehatan mental kita? Kita ngomongin adalah orang awam ya Mas ya. Kalau misalnya ditanya apakah puasa itu ada hubungannya dengan kesehatan mental kita, pastinya ada, kayak gitu. Pastinya ada, dan secara psikologis gitu ya, kita bisa lihat perbedaan sih Mas. Jadi kayak perbedaan antara orang yang berpuasa atau sebelum puasa atau sebelum berpuasa kayak gitu. Nah itu tetap ada secara psikologisnya gitu ya, yang mempengaruhi, terutama bagian emosi itu sih Mas. Nah bagian emosi, self regulasi itu tuh sangat-sangat mempengaruhi. Kayak gitu sih Mas. Oke, tadi emosi terus kemudian self regulasi. Emang gimana tuh puasa mempengaruhi emosi kita atau mungkin stres juga kayak gitu? Iya, gimana tuh pengaruhnya? Oke. Jadi secara general gitu Mas ya. Kan tubuh kita ini teman-teman, dan tindakan kita juga ya, intinya semua yang ada dalam perilaku, pikiran dan sebagainya itu dipengaruhi oleh hormon Mas. Kayak gitu kan. Hormon kita ada banyak sekali gitu ya. Yang kalau misalnya kita ngomongin soal stres tadi kan, yang berperan di sana hormon kortisol gitu Mas. Nah, itu bisa ngebuat kita ketika seseorang itu melakukan berpuasa gitu ya, itu hormon kortisolnya lebih bisa terregulasi kayak Mas. Teradaptasi sehingga seseorang itu yang biasanya stresornya tinggi gitu ya, dengan berpuasa itu hormon kortisolnya bisa lebih stabil, dan sehingga orang tersebut itu bisa lebih adaptif lah terhadap stres kayak gitu. Walaupun nggak semua gitu ya, tapi secara kalau kita bridging gitu ya, secara psikologis gitu ya, itu kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Jadi ada hormon-hormon kita dalam tubuh kita ini yang mempengaruhi ketika seseorang itu berpuasa kayak gitu sih Mas. Oke. Sebenarnya kalau misalkan puasa itu ada efek apa aja sih sama psikologis kita gitu? Selain tadi mungkin nggak emosian kayak gitu, mungkin hormon kortisolnya berkurang. Itu apa aja sih kira-kira? Kayaknya puasa itu hubungannya sama mental kita tuh ada apa aja kayak gitu? Sebelum aku terjawab, kalau misalnya dari Mas Denny ada nggak ya kepikiran kira-kira satu ini yang kayak paling dominan gitu muncul gitu? Ini sih kadang tuh puasa, soalnya ada beberapa case gitu tuh puasa itu nggak membuat semakin sabar tuh ada tuh. Aku menemukan polanya kayak gitu. Tapi secara umum memang ya karena asupan makanan kita itu jadi terjeda kayak gitu, energi untuk mungkin emosi yang nggak nyaman khususnya. Emosi itu kan energi ya. Iya benar. Emosi itu kan energi. Sementara kemudian energi itu butuh bahan bakar. Iya. Nah sementara ketika kita itu asupan makanannya terbatas pas puasa gitu ya, jadi untuk membuat emosi itu jadi dalam tanda kutip meledak-ledak jadi berkurang. Lebih berkurang. Tapi kalau menurut Mas Ali gimana tuh? Iya, ada benernya Mas. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya diri kita itu dibangun atau terdorong gitu ya, salah satunya oleh impuls-impuls tertentu kayak gitu. Nah, misalkan kayak dorongan buat makan, minum kayak gitu, atau dorongan untuk marah dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang lain gitu.
atau mungkin kita merasakan senang, sedih kayak gitu. Itu juga berperan juga hormon kayak dopamin, serotonin dan sebagainya. Nah, itu bisa ngebuat kita lebih apa ya namanya? Dengan berpuasa gitu ya. Ngebuat kita lebih tertata sih gitu. Atau kita bisa lebih tenang kayak gitu. Nggak langsung kayak merespon sesuatu dengan secara reaktif kayak gitu. Karena apa? Karena udah dikendalikan dengan asupan itu tadi yang seperti Mas Didi bilang bahwasanya ketika seseorang itu menahan untuk apa ya melakukan dorongan tersebut kayak makan lapar gitu kan, nah maka energi itu juga akan nggak sebesar ketika dia makan gitu. Energi kan emosi ya teman-teman ya. Nah itu juga berpengaruh di sana gitu Mas. Oke, terus tadi ada nih kayaknya nyinggung-nyinggung soal apa namanya? Apa tuh? Ada hubungannya kayaknya bahasa-bahasa mindfulness tuh kayak tadi menahan, terus kemudian nggak langsung reaktif kayak gitu. Ada nggak sih hubungan antara puasa sama mindfulness? Soalnya aku pernah dengar itu puasa itu sebagai dalam tanda kutip ya, itu salah satu bentuk mindfulness. Kalau menurut Mas Ali gimana tuh? Oh, dalam banyak aspek iya Mas. Dan saya juga ngelihat ada beberapa hal gitu ya. Yang sering banget menonjol gitu ya. Even mungkin dalam mindfulness itu nggak hanya cuman ini gitu. Ada banyak lain gitu ya mindfulness gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ucap kata mindful gitu kan Mas ya. Itu kan Mindful. general banget ya. Iya. Kita ada di sini kini itu udah mindful gitu kan ya. Tapi yang mungkin teman-teman bisa lihat dan bisa amati kayak gitu ya. Bahwasanya kita bisa bilang iya dalam beberapa aspek. Contohnya adalah ketika kita sedang marah kayak gitu Mas. Sedang emosian gitu ya. Nah, emosi dalam artian marah itu tadi. Ketika kita berpuasa, kan kita ada kayak ini gak sih Mas kalau sedang sebenarnya bukan aturan tertulis juga gitu. Tapi kadang kita tuh gini gak sih teman-teman kayak, oh iya kalau misalnya puasa itu nggak boleh marah, puasa itu nggak boleh emosional dan sebagainya gitu kan. Bahkan dulu pas kecil kalau puasa marah-marah batal gitu. Nah, tahu kayak gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu delay gratification dari berpuasa, yang dimana itu merupakan salah satu konsep juga di mindfulness kayak gitu. Jadi kalau di mindfulness itu kan ada istilah merasakan, mengamati, dan meregulasi kayak gitu kan. Merasakan, Heeh. mengamati, meregulasi. dan meregulasi. Oh, keren nih Kayak konsep gitu. mindfulness. Nah, disitulah ketika kita lagi ada perasaan kayak emosi yang nggak terkendali gitu ya, maka kita kalau misalnya dari sudut pandang mindfulness itu, kita bisa lihat bahwasanya, oh ya aku tuh nggak boleh langsung bereaksi di sini nih kayak gini. Aku harus regulasi dulu, baru merespon. Gitu Mas. Jadi mungkin yang paling menonjol ya itulah sih Mas ya. Even mungkin yang lain juga banyak ya Mas. Kalau misalnya kita bilang dari sudut pandang biologis atau dari sudut pandang apa lagi namanya neuroscience kayak gitu, itu tuh masih banyak banget kayak gitu. Oke. Ini case di lapangan ya, case di lapangan. Ada nggak sih hubungannya kalau misalkan kita itu kan puasa nih, menahan. Pas mau buka tuh kayak impulsifnya mulai muncul, kemudian segala macam war takjil kayak gitu, kemudian war takjil. berborong kayak gitu. Iya. Apakah ini ada hubungannya sama konsep yang mindfulness tadi? Iya Mas, iya benar gitu ya. Dalam artian iya karena gini, kalau misalkan dari mindfulness itu kan kita emang benar-benar menghindari impuls ya. Sebenarnya bukan menghindari sih Mas, tapi lebih ke mengelola itu kayak gitu. Nah makanya ada orang yang bilang kalau misalkan kadang berpuasa itu baik untuk kebanyakan orang, tapi ada pengecualian di sana kayak gitu. Oh oke. Gimana tuh pengecualian? Pengecualiannya adalah ketika individu tersebut ada gangguan-gangguan tertentu yang itu ngebuat dia kalau ikut puasa dia nggak bisa kayak gitu, atau dia kesehatannya bisa menurun dan sebagainya kayak gitu. Contohnya misalkan gangguan makan gitu ya, eating disorder gitu ya, salah satunya adalah apa saya lupa gitu, tapi intinya ketika dia menahan untuk gak makan gitu, setelah ada lonceng makan dia makannya langsung berlebihan, langsung digas gitu. Digas kayak gitu yang akhirnya
ke tubuh itu juga nggak efek baik kayak gitu sih. Itu. Tapi apakah yang kayak gitu terus kemudian dalam tanda kutip dihalalkan untuk tidak berpuasa? Kan kayaknya enggak juga ya. Oh, enggak lah. Atau Enggak. mungkin ada strategi tertentu nih, kalau misalkan yang Mas Ali pahami untuk misalkan orang-orang yang memang ketika dengan berpuasa itu memang menghadapi struggle tertentu kayak gitu. Mungkin ada tips tertentu nggak sih dari Mas Ali? Kalau dari aku sih lebih ke langsung ke profesional, Mas. Karena kadang kalau misal kita itu kadang ngira teman-teman, kita itu ngerti sama sistem tubuhnya kita. Tapi padahal kita belum sengerti itu, Mas. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita belum sengerti itu dengan sistem percernaannya kita, tubuh kita bagaimana, reaksi aksinya kita kayak gimana, itu kita tuh boleh loh untuk tahu dan mempelajari kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalkan apa namanya ya, dalam kondisi nggak siap untuk berpuasa gitu, udah tahu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Ya dengan cara kita boleh nih ke profesional, atau kalau misalnya kita bilang ada biohacking praktis gitu kan Mas ya. Oh, apa tuh biohacking praktis? Nah itu tuh biohacking praktis tuh lebih ke ini sih, bagaimana kita itu memahami diri kita, lalu dikombin dengan produktivitas kita, lalu dikombin dengan asupannya kita, sehingga kita itu bisa lebih apa ya namanya, lebih produktif dan juga lebih siap gitu untuk ngejalanin hari-hari. Event itu dalam keadaan berpuasa. Berpuasa. Kayak gitu. Ya intinya ketika teman-teman ada dalam kondisi yang mungkin gak ideal untuk berpuasa, terus teman-teman harus berpuasa, maka teman-teman juga harus punya pendampingan khusus sih gitu. Dari profesional gitu, entah itu dokter gitu kan ya, dari psikiater gitu, yang ngebantu gangguan-gangguan tertentu yang ngebuat teman-teman ngerasa berat nih kalau puasa kayak gitu. Soalnya kan nggak mungkin kita nggak puasa gara-gara ada gangguan tertentu gitu kan Mas ya. Karena pada akhirnya puasa juga perintah agama juga ya. Perintah agama. Khususan bagi yang muslim. Betul, yang muslim. Untuk yang muslim. Oke. Mungkin sebelum kita tutup nih Mas, ada nggak sih tips-tips praktis atau hal yang bisa diterapkan untuk kita semua nih secara umum, biar puasa kita itu bisa lebih mudah untuk dijalani, atau mungkin puasa kita itu bisa benar-benar berdampak untuk mental kita? Oke. Kalau aku sih lebih ke self awareness sih Mas. Self awareness. Self awareness, tahu tubuh kita gimana, kita ada perasaan nggak nyaman di mana, gitu ya. Self awareness, terus kita baru berusaha untuk adaptasi pelan-pelan. Oh, adaptasi. Karena perlu latihan juga ya. Perlu latihan. Karena sistem pencernaan itu juga harus ini Mas, harus perlahan ya mengubahnya ya. Nge-switch-nya itu juga harus perlahan. Kalau misalkan aku nggak paham secara bahasa dokternya kayak gimana ya teman-teman ya. Tapi intinya kalau misalkan kita berpuasa, ada sistem pencernaan yang berubah gitu kan ya. Karena kan semua itu ada apa ya, connected kayak gitu, terkoneksi satu sama yang lain ya. gitu. Jadi kalau dari aku sih self awareness dan adaptasi pelan-pelan sih. Oke, berarti mungkin bagus juga ya sebelum puasa nanti bulan Ramadan, ngelatih puasa dulu sebelumnya ya, itu mungkin oke juga ya. Oke juga. Jadi nanti kalau misalnya pas puasa Ramadan nggak kagetan gitu kan, udah tahu nih nih harus ngapain gitu kan. Oke, toh juga kalau misalkan kita menengok sejarah Nabi Muhammad kan juga banyak puasa sunnah di sebelum bulan Ramadan kan, benar, itu. Benar. Mungkin itu juga kalau diaplikasikan di sekarang bisa jadi dalam tanda kutip latihan juga ya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Benar. Oke. Adakah kalimat pesan terakhir sebelum kita akhiri video ini Mas? Pesannya apa ya? Mungkin lebih kepada tadi sih, adaptasi aja sih Mas, gitu ya. Dan nggak usah terlalu keras juga sama diri sendiri kayak gitu. Even mungkin harus berpuasa, tapi teman-teman harus menyadari bahwasanya ketika kita nggak berpuasa, terus kita tiba-tiba berpuasa, kita harus menyadari bahwa sistem tubuh kita ada yang berubah kayak gitu sih Mas.
Itu aja sih. Dan kita harus beradaptasi sama itu. Ya, karena pada akhirnya perintah yang dilaksanakan dengan tidak sempurna akan lebih baik daripada tidak dilaksanakan ya. Benar. Oke, gitu dulu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita semua ya sebelum masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan nanti. Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, boleh mampir ke Instagram Akademi Kesehatan Mental. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. See you next. See you. Thank you Mas Dani.